Jadi mengenai hukum, dalil, itu semua narasumber tadi sudah diuraikan bahwa kesimpulannya adalah musik itu ada yang boleh, ada yang tidak. Kita semua orang Aceh pasti suka musik. Oleh karena itu wajiblah kita terima dua keadaan ini. Yang tak suka, ayo sama-sama kita saling menyukai selama kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi simpel saja bahwa secara konteks dalil itu sudah jelas, tak usah diperdebatkan lagi. Saya sudah sampaikan, Tengku Amir sudah sampaikan, Ustaz Samsudin sudah sampaikan, Pelu sudah sampaikan, dalil sudah selesai, sudah final. Nah sekarang tinggal, saya rasa mungkin ada satu yang kurang di antara kita semua, baik sastrawan, kesenian kita, ulama, aparat dan seterusnya. Satu yang kurang, kita nggak pernah menganggap Aceh ini kebersamaan. Sedang rusak orang, seharusnya kita merasa sedih semuanya. Di Aceh sedang ada musibah, bisa nggak kita sedih bersama? Di Aceh orang sedang buat maksiat, bisa nggak kita merasa sakit bersama? Tapi hari ini tidak, orang saling menyalahkan antara ulama itu hanya kan urusanmu, kamu yang. Jadi ini yang masih menjadi penyakit yang sudah disebut oleh Iskandar Muda, ini musuh terbesar orang Aceh. Jadi saya simpulkan dari seluruh pertanyaan tadi dari moderator katakan ke saya untuk jawab semuanya. Pertama, untuk dalil sudah selesai, musik ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi apapun kita khilafiyah, fa'idhanaza'tum fi syai'in faradu ila Allah Rasul. Walaupun kita semua berkhilafiyah, ayo kembali ke Allah dan Rasul. Karena besok juga kita kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi sudah cukup, jangan pertahankan apa yang ingin kita pertahankan yang tidak sesuai dengan Quran Hadis. Jadi pertama, musik ada yang boleh, ada yang tidak. Yang kedua, ayo kita semua setuju, konser itu setuju, PPU mengizinkan. Dan saya sudah jawab dalilnya. Dan sudah dijelaskan pengalaman oleh Ustaz Samsudin. Boleh, konser itu boleh. Lakukan terus selama yang diridai oleh Allah dan Rasul, sudah titik. Nah hal ini datang ke ulama, tanya pihak IO, pihak sound system, datang ke ulama, apa sih yang nggak boleh dalam konser? Dijawab semua, oke, lakukan konser, silakan. Jadi jangan, ya sudah, kita semua kan punya Allah, hukum punya Allah, semua punya Allah. Apakah kita tidak dalam hal ini tidak kembali kepada Allah dan Rasul? Nah ini yang harus saya sampaikan semuanya. Terus tadi saya singgung sedikit masalah orang berdakwah pakai DJ, pakai apa lagi itu, macam-macam alat lah yang terbaru itu. Mungkin kita ingat dulu fenomena tilawatul Quran langgam Jawa. Ada kasus itu langgam Jawa. Padahal kan ya sah-sah saja sih kalau orang pakai nada apapun, karena pesan Nabi Zainul Quran Nabi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Nabi tak bilang harus nada bayati, nada nahawan. Jadi baca Quran dengan suara. Maka kembalikan, apakah DJ itu memang membawa. Kadang ini orang bilang lagu lebih enak dengar DJ daripada lagu. Nah, itu udah bahaya. Jadi konteks yang kita sampaikan dari yang kita salawat atau syair yang kita sampaikan itu apa? Tentang bertakwa pada Allah, seperti Ustaz Al-Bukhari dan seterusnya. Jadi udah pakai DJ, orang udah dengar DJ-nya, bukan lagi musiknya. Nah, boleh nggak begitu? Bisa nggak? Jadi gitulah. Nah sekarang saya ingin simpulkan seluruh pertanyaan-pertanyaan tadi. Ayo kita bersama. Kalau Aceh sedang banyak sekali maksiat, harus sakit, turun semuanya. Ini bukan tugas ulama, tugas semuanya, baik sastrawannya, baik mereka aparatnya, baik mereka ulama. Ayo kita turun bersama. Nah sekarang kita sudah tahu kan apa yang membuat kita terus berkhilafiah, apa yang membuat kita terus berbeda, karena kita masih sendiri-sendiri. Nah penyakit itu yang sampai hari ini masih ada. Jadi Aceh punya bersama, bukan punya ulama. Aceh punya bersama, bukan punya sastrawan. Aceh punya bersama, bukan punya para aparat. Jadi saya rasa ayolah kita bekerja sama dalam bermusik. Kita sudah sebut tadi fatwa musik dalam itu boleh, dan konser pun boleh. Jadi saya rasa mungkin sampai sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala.
Enggak dijawab gitu